Pun anu nyambung suaranya. Tes. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes 1 2 3. Dan dibuka dulu langsung. Nanti langsung kepada ada yang buka. Ngoten. Pun anu mireng ya. Pun lagi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amma ba'd. Sa'adatul qurama wal fudhala al-alim wal ulama, wabil khusus kepada teman-teman dari mahasiswa Ikmafa Institut Pesantren Matolil Falah yang para pemirsa, para pendengar semoga akan mendapatkan manfaat dari kitab ini, terutama dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana kita meningkatkan mahabbah kita terhadap menuntut ilmu. Ghirah dalam thalabul ilmi pada akhir-akhir ini adalah kurang adanya semangat, maka dengan kajian kitab ini harapannya akan menambahkan kecintaan kepada kita untuk menuntut ilmu. Maka kita ngaji adabul alim wal muta'alim. Namun sebelum pengajian dimulai, marilah kita membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa alibati wa dzurriyyatih, dan juga kepada guru-guru kita semua yang telah mendahului kita, kepada kiai-kiai kita semua, dan kepada mu'alif hadhil kitab Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa barakati awliyaillahi ta'ala binistaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan materi yang kemarin tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, dan juga keutamaan dalam menuntut ilmu. Wa naqala al-Qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi annahu ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khotoyahu ayyama hayatihi. Man utawi sapa wonge iku ahabba demen sapa man al ilma ing ilmu, wal ulama alan ulama pira-pira dinane uripe man. Kalau melihat terjemah secara tekstual,
barang siapa yang cinta pada ilmu dan ulama, maka selama hidupnya ketika dia berdosa maka tidak akan ditulis dosanya, berarti diampuni dosa-dosanya. Ini secara tekstual. Tapi kalau kita melihat lebih mendalam, man ahabbal ilma, barang siapa yang cinta ilmu dan ulama. Yang namanya cinta itu jelas menuntut, ada tuntutan. Kita cinta ilmu, kita menuntut ilmu dengan apa tuntutannya, supaya ketika kita berilmu akan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ketika kita mencintai ulama, maka apapun yang dikatakan ulama harus kita ikuti. Maka konsekuensinya kemudian lam tuktab ali khotoyahu. Ketika kita sudah berilmu, mengamalkan segala keilmuan kita, ketika kita mencintai ulama, kemudian kita mengikuti apa yang telah dikatakan didhawuhkan ulama, otomatis dalam langkah hidup kita akan benar, dijauhkan dari segala kesalahan dan dosa. Itu yang dimaksud lam tuktab alaihi khotoyahu ayyama hayatihi. Tidak hanya sekedar kita cinta ilmu dan ulama, itu tidak. Ya cinta ilmu, kemudian mengamalkan keilmuan kita, cinta ulama, dan juga mengikuti apa yang telah didhawuhkan para ulama. Itu yang menjadi inti, bukan hanya sekedar mencintai saja. Kemudian waqala waruya annahu sallallahu alaihi wasallam man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Ini termasuk juga menerangkan tentang keutamaan seorang yang berilmu dan juga keutamaan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Man utawi sapa wonge iku salat sapa man khalfa alimin ing dalem burine wong kang alim. Kita salat berjamaah, yang imami adalah orang-orang yang alim dengan keilmuannya, maka faka'an nama sholla khalfa nabiyyin, faka'an nama sholla mongko kaya salat sapa man khalfa nabiyyin ing dalem burine nabi. Jadi barang siapa yang sholat berjamaah bersama dengan orang alim, maka seolah-olah dia sholat di belakang nabi. Karena memang kalau kita runtut, orang alim kan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ketika kita sholat jamaah dengan orang-orang alim, ketika mungkin kita dalam sholat kurang khusyuk, tapi sang imamnya karena orang alim khusyuk, maka kita mendapat pahala dari jamaah itu dengan kekhusyukan orang yang alim. Faman shalla khalfa nabiyyin ya faqad ghufira lahu. Faman mongko utawi sapa wonge iku salat sapa man khalfa nabiyyin ing dalem burine nabi ya faqad ghufira, mongko teman-teman den ngapura sapa lahuman. Otomatis ketika kita salat berjamaah dengan orang alim, maka seolah-olah sholat di belakang Nabi. Dan barang siapa sholat di belakang Nabi, maka tentunya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengikuti orang-orang yang alim. Fa fi hadisin Abi Dzar radhiyallahu anhu anna khudura majlis dzikrin. Ini sebagai hadis untuk memacu kita, untuk memberi semangat kepada kita dalam menuntut ilmu dan juga menghadiri majlis-majlis thalabul ilmi. Utama min sholati alfi rakaatin katimbang sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan, kita tidak mungkin bisa dan mampu melaksanakan sholat dalam satu waktu itu 1000 rakaat. Paling lama kita sholat tarawih hanya 20 rakaat, itu pun hanya pada bulan Ramadan. Tapi anna hudura majlis dzikrin afdhalu min sholati alfi rakaatin. Orang yang mau mendatangi majlis ilmu seperti sekarang ini, kita niatkan untuk hadir di majlis ilmu, maka pahalanya afdhalu min sholati alfi rakaatin,
pahalanya sama saja kita melaksanakan dan menjalankan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini sebuah dawuh, sebuah hadis Nabi yang memberikan semangat kepada kita untuk sering-sering menghadiri majelis ilmu dimanapun berada. Sebab sekali hadir pahalanya sama dengan sholat 1000 rakaat, bahkan lebih mulia daripada itu. Wasyuhudi alfi janazatin, lan nekseni 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, lan nyambangi utawa nilii 1000 wong loro. Ini keistimewaan, keutamaan atau pahala kita menghadiri satu majlis thalabul ilmi. Berarti pahalanya lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada kita menyaksikan 1000 jenazah, lebih baik daripada kita menghadiri atau menengok orang yang lagi sakit. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini ada suatu cerita yang diuraikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Innar rajula layah ruju mimmanzilihi wa alaihi minadz-dzunub mithlu jibali tahamah. Innar rajula sak temene wong lanang iku layah ruju yekti metu sapa rajul mimmanzilihi saking omahe rajul wa alaihi lan iku tetep ing ngatasé rajul minadz-dzunubi utawi atau saking pira-pira dosa. Mislu Jabali Tahamata kang umpamani pira-pira gununge tanah Tihamah. Jadi diceritakan oleh Umar bin Khattab bahwa ada seorang laki-laki, dia adalah laki-laki yang penuh dosa. Lapendos, berarti laki-laki penuh dosa. Tapi faida sami'al alim, faida sami'a mongko nalikane krungu sapa rajul al alima ing wong alim, khofa mongko wedi sapa rajul, wastarja'a lan nejo bali sapa rajul andunubi anduh saking dosane rajul. Jadi ada seorang laki-laki yang penuh dengan dosa. Dosanya sudah sangat banyak sekali. Tapi begitu dia jalan-jalan lewat ada majelis zikir, ada majelis ilmu yang disampaikan oleh seorang yang alim. Kemudian dengan tidak sengaja orang laki-laki tersebut mendengarkan suatu pengajian, mendengarkan ceramah. Kemudian setelah dia mendengar ceramah, mendengar pengajian, dia merasa takut akan dosa-dosanya dan takut akan kematian. Kemudian dalam hatinya dia punya niat, saya akan tobat karena dosa saya sudah sangat banyak sekali. Kemudian wang sorofalan bali sapa rajul ila mangzilihi maring omahe rajul walaisalan hale ora ana iku alaihi ing atas rajul dzambun apa dosa. Bayangkan seorang laki-laki yang penuh dengan dosa, kemudian dia mendengarkan ilmu, mendengarkan suatu pengajian, kemudian dia hanya punya angan-angan, sebenarnya belum dilaksanakan, hanya punya angan-angan, wah aku ngunek tekan omah tak tobat. Hanya seperti itu aja Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Ini suatu keistimewaan ketika kita menghadiri sebuah pengajian, sebuah halakoh zikir dan lain sebagainya. Baru mau niat berbuat baik saja sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Wa naqala Asy-Syarahmaki Al-Maliki fi awal kitab Nadmid Durar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man azzamal alim fa innama yu'azzimullah wa man tahawana bil alim fa innama dzalika istighfaf billahi ta'ala wa rasulih. Ini sebuah hadis yang memberikan sedikit arahan dan
ancaman pada kita, dan juga memberikan pahala kepada kita. Man utawi sapa wonge iku adzuma gelem ngegungake sapa man al alima ing wong kang alim, fa inna ma yu'azzimu mongko angin pesti ngegungake sapa man Allah ing Allah. Barang siapa yang mau menghormati, mau mengagungkan, mau takzim terhadap orang-orang yang alim, terhadap guru-guru kita, terhadap kiai-kiai kita, maka fa inna ma yu'azzimullah ta'ala, maka berarti orang tersebut sama dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, waman tahawana bil alim, waman lan utawi sapa wonge iku tahawana ngremehake sapa man bil alimi kelawan wong kang alim, fa inna dzalika mongko sak temene utawi mengkono-mengkono tahawun iku istighfafun, termasuk ngremehake billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi ketika kita mau menghormati, mau mengagungkan, mau mengikuti orang-orang yang alim, maka secara otomatis kita mengagungkan dan mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita meremehkan, tidak mau menghormati, tidak mau mengindahkan apa yang telah didhawuhkan oleh orang-orang alim, apa yang dikatakan didhawuhkan oleh guru-guru kita, maka fa inna dzalika istighfafun billah. Sama saja kita meremehkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka kadang-kadang kita sebagai seorang santri, seorang murid, apapun yang dilakukan oleh guru kita itu harus bersifat husnudzon. Guruku kok ngene, kita ra patek cocok karo aku. Sudahlah, kita sebagai murid kita harus husnudzon saja. Yang penting yang kita ikuti adalah apa yang dikatakan ketika mungkin ya namanya guru kadang ada sedikit kesalahan. Ya, yang penting kita tidak mengikuti kesalahan beliau, tapi kita husnudzon saja. Yang penting apa yang dikatakan beliau ketika itu baik, maka kita harus mengikuti. Nah, wa man tahawana bil alim fa inna dzalika istighfafun billah. Ketika kita sedikit meremehkan atau tidak menghormati beliau, maka sama saja kita meremehkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa qala Aliun karamallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan. Ali karamallahu wajhah mengatakan kafa bil ilmi syarafan, kafa wis nyukupi bil ilmi kelawan ilmu apane syarafan mulyane. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa sudahlah sangat banyak sekali keutamaan, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Bahkan ketika orang-orang yang berilmu, mereka ketika sudah meninggal itu adalah masih dikenang segala keilmuannya. Tapi bayangkan ketika orang itu bodoh, maka dia dikatakan walaupun hidup tapi dikatakan sudah meninggal dunia. Ini adalah keutamaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala Ibnu Zubair ana Abu Bakrin kataba ilayya. Anna Abu Bakrin saat temene sahabat Abu Bakar iku kataba nyurati utawa kirim surat sebuah Abu Bakar ilayya marang ingsun. Berarti kepada Zubair. Wa ana utawi ingsun iku bil Iraqi ing dalam tanah Irak. Beliau mengatakan ya bunayya alaika bil ilmi. Hei anakku alaika netepono sapa sira bil ilmi kelawan nuntut ilmu. Anakku dimanapun kamu berada, kamu harus menuntut dan mengembangkan keilmuanmu. Fa innaka idza taqorta kana malan. Ini yang mungkin nanti jadi pegangan kita. Fa innaka mongko sak temene sira iku idza taqorta. Nalikane melarat sapa sira kana mongko ana apa ilmu iku malan dadi bondo. Jadi
kita tidak usah susah-susah. Aku mulai sekolah, naik kuliah, dadi apa, kerja apa, tidak usah susah. Insya Allah ketika orang berilmu, nanti Allah akan menempatkan kita kepada derajat yang mulia. La sohiba ilmin mamkutun, jelas itu. Tidak ada orang yang berilmu dan mau memanfaatkan keilmuannya itu akan merugi. Di rana wong dengilmu, wong pinter kok melarat. Dan juga harus ada catatan, namanya kaya, namanya fakir itu bukan dari namanya harta benda, tapi mungkin dari ketenangan jiwa, termasuk adalah kekayaan. Idza ftaqarta kana malan wa idza stagnaita kana jamalan wa idza stagnaita lan nalikane dadi sugih sapa sira kana mongko ana apa ilmu iku jamalan, dadi kebagusan atau apa paes. Jadi ketika kita nanti mungkin dalam kehidupan, dalam bermasyarakat kurang begitu punya harta dan sebagainya, maka insya Allah kana malan, ilmu kita akan menjadi harta benda kita yang sangat-sangat berharga. Dan wa idza stagnaita, dan ketika nanti kita berjuang dan ada di masyarakat diparing kok sugih harta benda, insya Allah dengan keilmuan kita akan menjaga kekayaan kita sehingga menjadi berkah dan lain sebagainya. Ini pesan Abu Bakar kepada sahabat Zubair yang ada di tanah Irak, ya bunayya alaika bil ilmi, dimanapun berada tuntutlah namanya ilmu. Insya Allah dengan berilmu, ketika kita nanti kurang namanya rezeki kita, insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita kaya, insya Allah kekayaan kita akan dijaga dengan keilmuan kita. Amin ya robbal alamin. Ini termasuk keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Waqala Abu Muslim Al-Khulani radhiyallahu an, Abu Muslim Al-Khulani mengatakan, al ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Idza badat linnas ihtadau biha wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Di al ulama'u utawi ulama, artinya orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan segala keilmuannya. Berarti ilmu amaliyah, amal ilmiah, itulah namanya ulama. Fil ardi ing dalam bumi iku mislun nujumi, ngupamani pira-pira lintang, fis samai ing dalam langit. Jadi ada perumpamaan ulama diumpamakan sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit. Kalau dalam pelajaran balaghah namanya tasbih. Tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ulama diserupakan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Otomatis ada titik kesamaan. Dalam hal apa? Idza badat nalikane katon kelihatan. Apa anujum linnasi maring manusa ihtadau mongko aweh pituduh. Oleh pituduh sapa nasbiya kelawan nujum. Jadi wa idza khafiyat lanekane samar apa nujum anhum saking nas tahayyaru mengko bingung sapa nas. Maka ulama disamakan dengan bintang-bintang yang ada di langit dengan tujuan apa? Bisa menunjukkan. Maka bintang di langit itu kan bisa menunjukkan malam ini bintangnya sangat banyak sekali. Berarti ada kemungkinan tidak akan turun hujan. Wah, malam ini kok langitnya sangat gelap sekali, mungkin akan turun hujan. Atau para petani, para nelayan itu ketika mau berlayar, mau berlabuh, dan bapak petani mau menanam padi dan sebagainya, biasanya juga memakai ilmu perbintangan dan lain sebagainya. Maka ulama disamakan dengan bintang-bintang yang ada di langit, disamakan dalam hal dapat menunjukkan kepada manusia dari kesesatan. Wa angsyada fi ma'nahu, ada suatu syair. Syaire ini baharnya bahar tawil. Piye lagune? Ma'al ilmi fasluk haitsuma yasalakal ilmu wa anhu fahasib kullaman indahu fahmu.
ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Ini Bahar Tawil. Kalau kita ngaji tentang ilmu arut, ma'al ilmi sertane ilmu fasluk ngambau sira haitsu masalaka ing dalem endi ngambah apa al ilmu wa anhu lang saking ilmu fakashif mongko nglahirna sapa sira kulaman ing saben-saben wong indahu kang iku tetep ing dalem manfahmun utawi kefahaman. Syair ini memberikan pengertian kepada kita, maka dimanapun kita berada maka tuntutlah ilmu. Setelah itu fahasif kulaman indahu fahmu. Setelah kita berilmu maka berilah kefahaman pada orang-orang yang membutuhkan pencerahan dari ilmu kita. Itu. Fafihi jalaun lil qulubi minal ama wa aunun alad dini alladzi amrahu khatmu. Fafihi jalaun lil qulubi minal ama wa aunun alad dini alladzi amrahu khatmu. Fafihi mongko iku kelawan ilmu jilaun utawi terang lil qulubi maring ati minal ama saking wuta. Maka dengan ilmulah kita akan menerangkan hati-hati yang buta. Wa aunun lan nulungi alad dini ing atase agama alladzi amruhu kang utawi perkarane agama iku khatmu wajib. Dan dengan ilmu maka kita akan menjalankan agama secara benar. Maka butuh namanya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan namanya ilmu. Ketika kita sudah berilmu maka harus mengamalkannya. Gitu. Kemudian waqala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Lah ini sebagai pemacu kita untuk semangat lagi dalam thalabul ilmi. Lau anna thawaba majlisil ulama bada linnas lak tatalu alaihi hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di sukin sukohu. Ini bagi kita pahami. Lau anna thawaba majlisil ulama. Kata lau biasanya adalah seandainya biasanya adalah tamanni. Tamanni itu adalah dalam ilmu nahwu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau terjadi tapi sangat sulit sekali. Maka dikatakan lau anna thawaba majlisil ulama, lamun sak temene ganjarane majlisil ulama, ganjarane nekani majlis zikir iku bada ketok atau kelihatan apa sawab linnasi maring menungso. Seandainya pahala orang yang menuntut ilmu, pahala orang yang mau mendatangi majelis-majelis ilmu itu adalah kelihatan, laktatalu alaihi, mongko podo rebutan utawa podo perang sapa manusa alaihi ing atase sawab. Seandainya pahala orang-orang yang menuntut ilmu, pahala mendatangi majelis-majelis ilmu itu kelihatan, mungkin orang-orang akan berebutan supaya teko iku piye direwangi mungkin laktatalu, sehingga terjadi peperangan, rebutan tempat dan posisi untuk menghadiri namanya majlisil ulama atau majlisil dzikri. Ini seandainya pahalanya kelihatan, mesti wong do rebutan. Kata yatruka kullu di imaratin imaratahu, sehingga ninggal sapa kullu di imaratin, wong kang duweni pangkat presiden mungkin pemimpin dan sebagainya, dia akan meninggalkan pemerintahannya, dia akan meninggalkan pangkatnya, dia akan meninggalkan segala kerjaannya. Wa kullu di sukin sukohu, lan saben-saben wong sing nok pasar akan meninggalkan pasar
akan lari tunggang langgang untuk mendatangi namanya majelis ilmu. Ini seandainya pahala namanya orang-orang yang menuntut ilmu, pahala-pahala orang yang mendatangi ilmu ini apa? Kelihatan. Insya Allah dunia akan sepi. Wah, ana pengajian, rasa diumumno wis teko kabeh. Ini seandainya pahalanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagai penyemangat bagi kita semua, semoga tidak bosan-bosannya kita menuntut ilmu walaupun dalam situasi seperti ini. Memang di situasi pandemi seperti ini kita menuntut ilmu biasanya kalau sekolah lewat daring, tapi ya memang kurang begitu maksimal. Artinya maka dengan adanya pengajian ini semoga akan menumbuhkan ghirah kita, semangat lagi kita dalam menuntut ilmu apapun dan kapanpun. Haitsuma kunta intinya. Wa qala ba'du salaf khairul mawaibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Sebagian ulama salaf mengatakan khairul mawahib itu al-aqlu. Utawi bagus-bagusnya peparing iku al-aqlu akal. Berarti sebaik-baiknya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita diberikan akal yang sehat, mau berpikir dan mau menggunakan untuk menuntut ilmu. Wasarul masaib al-jahlu, lan utawi pira-pira eleke musibah iku al-jahlu, kebodohan. Maka dalam menuntut ilmu kita niat utama adalah bagaimana kita niat untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua kita adalah apa? Li'la'i kalimatillah. Masalah nanti jadi apa urusan belakang. Yang penting kita menuntut ilmu dulu untuk menghilangkan kebodohan kepada diri kita dan juga li'la'i kalimatillah. Itu intinya dalam menuntut ilmu. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun. Ta'allamu padha luruwa sira al ilma ing ilmu, fa inna ta'allumahu mongko sak temene mempelajari ilmu iku hasanatun, kebaikan. Jadi mempelajari suatu keilmuan adalah hasanah. Wa talabahu ibadah, lan golek ngilmu iku ibadatun, adalah ibadah. Wa mudzakaratu, lan utawi mudzakarah sama dengan mengingat-ingat atau belajarlah, iku tasbihun, dadi tasbih. Wal bahsulan utawi membahas anhu saking ilmu iku jihadun, jihad. Di kita mengadakan namanya Baksul Masail, kita mengadakan halakoh, kita mengadakan kajian-kajian keilmuan, itu adalah jihadun, jihad. Wabadluhu kurbatun, lan wong kang nyerake ilmu iku kurbatun, padha karo marang Allah. Jadi ketika kita punya ilmu dan mau menyerahkan keilmuan kita, memberikan ilmu kita kepada orang lain, maka termasuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ali mahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Kemudian kita mulang ilmu liman la ya'lamuhu, liman mareng wong la ya'lamuhu, kang durung weruh sapa man ing ilmu iku shadaqatun, sedekah. Berarti tiap pagi kita memberikan mungkin pengajaran kepada adik-adik kita di rumah, kepada siapapun tentang sesuatu yang belum dia tahu, maka termasuk sedekah. Ini berarti orang yang menuntut ilmu adalah kebaikan, termasuk ibadah, mudzakarah itu tasbih, membahasnya termasuk jihad fisabilillah. Kita memberikan ilmu walaupun hanya satu huruf, itu adalah termasuk sudah namanya sedekah. Ini
termasuk keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Pokoknya tidak usah meragukan lagi. Maka Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, arfa'un nas indallah manzilatan mangkana bainallah bani ibadi wa hum al anbiya wal ulama. Arfa'un nas utawi luweh luhur-luhure menungso indallahi mungguhe Allah apane manzilatan kedudukane. Orang yang paling mulia kedudukan di sisi Allah, wahum al anbiya wal ulama. Yang pertama adalah nabi, yang kedua adalah para ulama. Itu orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan keilmuannya, adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, illam yakunil fuqaha al-amilun bi ilmihim auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Ini Imam Syafi'i mengatakan illam yakun lamun ora ana sapa al fuqaha, wong-wong sing alim fikih, al-amilun pon padha ngamalake sapa fuqaha bi ilmihim kelawan ngilmune fuqaha iku auliya Allahi pira-pira waline Allah, falaisa mongko ora ana iku lillahi kedua Allah sapa waliyun wali. Seandainya orang-orang alim fikih yang mau mengamalkan keilmuannya itu bukan wali Allah, maka di dunia tidak ada wali. Jadi ini merupakan keistimewaan orang-orang yang alim al-fuqaha. Sebab sekarang ini adalah banyak orang yang istilahnya kasirul khutobah tapi qalilul fuqaha. Banyak orang yang hanya pandai berbicara. Jadi kasirul khutobah tapi qalilul fuqaha, sedikit yang tahu akan keilmuan fikih, hukum dan lain sebagainya. Ini memang sudah tren zaman sekarang. Akeh wong sing bisa ngomong. Maka dikatakan pada zaman sekarang adalah zamannya orang-orang itu saling menyalahkan dan mencaci maki orang lain. Memang sudah zamannya. Memang sudah dikatakan oleh ulama-ulama salaf. Gitu. Lah bagaimana kita? Ya kita ketika berbicara harus sesuai dengan keilmuan kita. Tidak hanya sekedar berbicara, tidak hanya banyak omong tapi tidak ada isinya. Itu. Maka sedikit sekali yang mengerti akan ilmu hukum dan lain sebagainya. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalur rajul aliman ma talabal ilma fa idza dunna annahu qad alima faqad jahila. Berarti la yazalu ora leren-leren, seperti selamanya sapa ar-rajul wong lanang iku aliman alim ma talabal ilma. Berarti kita akan dikatakan orang yang alim selama kita mau menuntut ilmu. Tapi fa idza dunna annahu qad alima faqad jahila. Tapi ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah pinter, itu faqad jahila. Justru itu adalah menunjukkan kebodohan kita. Berarti yang namanya orang alim adalah orang yang selalu mau menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun. Sekalipun ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita dengarkan sudah 1000 kali kita dengarkan, maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika Anda mendengar suatu ilmu, suatu kebaikan, Anda mendengar dan melakukan 1000 kali, anggap aja baru 1 kali. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan suatu kesalahan yang hanya sekali saja, maka anggap aja itu kesalahan yang sudah 1000 kali. Berarti kita tidak akan melaksanakan lagi. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa saya tidak akan menuntut ilmu lagi, tidak. Berarti kita akan selalu mau menuntut ilmu. La yazalur rajul aliman ma talabal ilma. Orang akan dikatakan orang alim, orang yang berilmu selama dia mau menuntut ilmu. Tapi ketika dia sudah berhenti, wah aku semua menggolek ilmu, maka faqad jahila. Maka itu adalah termasuk kebodohan yang ada pada dirinya sendiri. Maka dimanapun kita berada harus menuntut ilmu. Tidak harus di kampus, tidak harus di sekolahan. Justru ilmu yang banyak kita dapatkan adalah di masyarakat. Karena mu'dhamul amri kita adalah hidup di masyarakat. Paling no kampus bandere piro, hanya mungkin 4-5 tahun, tapi di masyarakat itulah
kita nanti akan mengembangkan keilmuan kita. Nah, itu maka jangan sampai kita adalah la yazalur rajul aliman ma talabal ilma fa idza dzunna annahu qad alima ya faqad jahila. Ketika kita sudah mengatakan pada diri kita, wah aku wis pinter, maka itu termasuk adalah kategori orang-orang yang bodoh. Bukan itu. Wa fi shahihaini an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazu minan nas walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Ini hadis yang sering kita dengarkan bahwa innallaha saat temne Allah iku layak bidu ora bakal jabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan jabut temenan yang tazi'uhu kang jabut sapa Allah ing ilmu minanas sang manusa. Allah tidak akan menghilangkan ilmu dari muka bumi, tidak akan. Tapi Allah walakin yakbidulan tetapi nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan nyabut kelawan mateni piro-piro ulama. Maka ada pepatah mengatakan mautul alim mautul alam. Dengan meninggalnya seorang kiai, dengan meninggalnya seorang alim satu, maka itu sudah menunjukkan dunia ini ada pelan-pelan akan tenggelam, akan mati juga. Maka cara Allah menghilangkan ilmu bukan berarti ilmu dicabut, tidak, tapi dengan cara mencabut apa? Para orang-orang yang alim. Itu. Kata idza lam yabqa, sehingga ora bakal keri sapa alimun wong alim ittakhadha kang ngalap sapa annasu menungso ruasa ing pira-pira pemimpin. Sehingga ketika nanti orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan keilmuannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin dari juhala, orang-orang yang bodoh, tidak tahu akan keilmuan tapi jadikan suatu pemimpin. Ketika sudah begitu fasuilu mongko den takoni sapa nas fa'aftau mongko awe fatwa sapa manungsa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Ketika nanti para ulama sudah meninggalkan kita semua dan kita tidak begitu getol dalam menuntut ilmu, maka nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Dan ketika orang yang bodoh itu akan memimpin kita, maka dia akan memberikan fatwa yang salah. Ketika salah maka dia akan menyesatkan, akan sesat dan menyesatkan. Fadhallu mongko bakal sasar sapa man wa adhallu lan bakal nasarake sapa man. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu, tidak akan. Tapi yang dicabut adalah para ulama. Maka akhir-akhir ini banyak para kiai, para guru kita yang sudah meninggalkan kita. Ya semoga kita bisa menuntut ilmu dari beliau-beliau, kita bisa langgeng dalam menuntut ilmu, sehingga kita bisa memperjuangkan agama Islam li'la'i kalimatillah. Walaupun di zaman akhir memang apalagi akhir-akhir ini kita banyak diserang oleh orang-orang yang non muslim maupun muslim sendiri. Ya. Maka Nabi mengatakan bahwa pada zaman akhir kita berpegang teguh pada sunnah Nabi. Berarti kepada ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Sama saja kita menggenggam namanya bara api. Artinya apa? Ketika kita lepaskan maka kita akan sirna dan musnah sendiri. Tapi subhanallah di akhir zaman ketika kita mau berpegang teguh pada ajaran Nabi, insya Allah pahalanya lebih dari pahala 50 sahabat. Maka kita sebagai santri harus selalu berpegang teguh pada ajaran kita, ajaran ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, sebagaimana yang ada di pondok pesantren kita, yang ada di perguruan kita Ikmafa, Institut Pesantren Matoliul Falah, dan kita bisa mengembangkan segala keilmuan yang kita punya, kita sebarkan, kita kembangkan di masyarakat kita masing-masing pada akhirnya nanti ketika kita sudah lulus dari
Ikmafa, dari pesantren Matul Fa dan lain sebagainya. Karena mau tadi mu'dhamul amri, berarti sebagian besar hidup dan kehidupan kita adalah ada di masyarakat. Maka kita harus bisa mengembangkan keilmuan kita. Berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah memberi kemanfaatan pada orang lain, bukan berarti memanfaatkan orang lain. Kita yang harus memberi kemanfaatan kepada mereka. Dan masalah kita dimanfaatkan, berarti kita akan memberi manfaat daripada kita memanfaatkan. Kan itu. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan keberkahannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.